Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik serta hidayahnya. Selawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Alhamdulillah, acara Khutbatul Ars hari demi hari telah kita lalui, dan kali ini pemateri yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aziz Ma'rifatullah, yakni bertemakan tentang giat ibadah di era COVID-19. Mudah-mudahan nantinya materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Aziz dapat kita cermati dan kita simak dengan seksama. Mungkin langsung saja kepada Al-Ustadz Aziz Ma'rifatullah SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salawatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anakku yang tercinta, malam hari ini sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan, saya akan menyampaikan bagaimana caranya agar kita tetap giat beribadah di masa pandemi ini. Maka setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita menjadi orang-orang yang giat beribadah. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ketahuilah dan tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa ibadah itu adalah tujuan utama kita berada di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah. Maka dari sini kita tentu sudah tahu bahwasannya ibadah ini adalah tujuan utama diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita sebagai seorang manusia yang diberkati akal oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul memahami makna daripada hidup kita di atas muka bumi ini itu apa, kalau bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita menjadi orang yang sangat cerdas? Apalah artinya kita menjadi orang yang sangat kaya raya? Apalah artinya kita menjadi orang yang berprestasi kalau semuanya tidak diimbangi oleh bentuk penghambaan kita kepada Allah dengan cara beribadah itu tadi? Dan perlu anak-anak ketahui bahwasannya tinggal di pondok pesantren itu bukan untuk menjadikan kita menjadi seorang yang statusnya atau bisa disebut ustadz oleh orang-orang, bukan. Maka dengan hal itu jangan menunggu menjadi ustadz untuk rajin beribadah. Jangan menunggu jadi ustadz untuk rajin salat. Tapi apapun kita, profesi kita, pekerjaan kita nanti di masa depan, maka dalam setiap pekerjaan itu jadilah orang-orang yang rajin beribadah. Karena ibadah itu adalah tujuan utama kita hidup. Mungkin anak-anak ingin bercita-cita jadi apa? Jadi apapun itu. Mau jadi dokter, maka jadilah dokter yang rajin beribadah. Mau jadi insinyur,
maka jadilah insinyur yang rajin beribadah. Mau jadi guru, maka jadilah guru yang rajin beribadah. Mau jadi petani, jadilah petani yang rajin beribadah. Mau jadi orang yang sangat kaya raya, maka jadilah orang yang sangat kaya raya tapi rajin beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan dalam hati kita bahwasannya ketika kita meringankan beban orang tua, maka Allah akan meringankan langkah kita untuk beribadah. Pernahkah kita terfikir bahwasannya aku harus bisa apa untuk meringankan beban orang tua? Anak-anakku yang tercinta, mudah saja sebetulnya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita. Cuci piring misalnya, mencuci baju kita sendiri misalnya, itu sudah cukup meringankan beban orang tua kita. Setidaknya orang tua kita tidak terlalu lelah dengan adanya kita di rumah. Setidaknya orang tua kita itu bisa berbahagia karena pekerjaan-pekerjaan rumahnya sedikit terbantu dengan adanya kita, nyapunya, ngepelnya, dan sebagainya, cuci piringnya. Ketika kita tidak bisa memberi apa-apa untuk orang tua kita, maka setidaknya ringankanlah bebannya, agar Allah meringankan langkah kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar engkau tidak menyembah kepada selain Allah, dan agar engkau berbakti kepada orang tuamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita setelah kita beribadah kepadanya, maka setelah kita hablum minallah, hablum minannas juga. Hablum minannas yang terbaik adalah berbakti kepada orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam ayatnya itu, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uff. Dan apabila salah satu di antara keduanya, di antara ibu bapak atau bahkan kedua-duanya sedang berusia lanjut, artinya sudah tua, maka apa kata Allah? Wala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kita mengatakan perkataan kepada mereka. Di sini para mufassirin menafsirkan bahwa ini adalah kata keluh kesah. Contoh, ketika ibu kita meminta bantuan kepada kita, "Nak, tolong cucikan piring." Lantas kita mengeluh, "Oh alah, ibu ini nggak tahu anaknya lagi asyik dengan gamenya misalkan, dengan bermainnya." Maka ini adalah perbuatan yang tidak terpuji, anak-anakku. Allah tidak suka dengan anak-anak yang demikian. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan jangan sekali-kali kamu, kata Allah, membentak keduanya, mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan sampaikanlah kepada mereka, kepada ibu bapak kita, itu perkataan-perkataan yang mulia. Anak-anakku yang saya cintai, tahukah kamu apa yang paling sakit bagi kedua orang tua kita? Ternyata hal yang paling sakit dalam hidup orang tua kita itu, khususnya ibu kita, hal yang paling sakit dalam hidupnya ibu kita itu bukan ketika melahirkan kita, tapi yang paling sakit bagi dia adalah ketika anak yang dilahirkannya menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya sendiri. Ini adalah hal yang paling sakit. Maka jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka. Ringankan beban kedua orang tua kita agar Allah meringankan langkah kita untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, agar kita menjadi orang yang giat beribadah di masa pandemi ini, tanamkan dalam hati kita
bahwasanya waktu terus berjalan. Maka jangan biarkan waktu itu berlalu dalam kehidupan kita tanpa bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Asr. Mungkin anak-anak sudah tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, demi waktu, Allah bersumpah atas nama waktu. Dalam artian apa? Betapa berharganya waktu. 24 jam yang kita miliki itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Sebuah kesempatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, karena belum tentu orang lain mendapatkan kesempatan ini. Betapa banyak anak-anak seusia kalian yang sudah diwafatkan oleh Allah. Betapa banyak anak-anak seusia kalian yang diberikan kehidupan yang tidak seberuntung kalian. Kita banyak melihat di kota-kota, ada anak yang seusia kalian, dia tidur di bawah jembatan. Harusnya dia menikmati masa-masa bermain dan masa-masa belajarnya, tapi banyak anak yang tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Maka kita yang diberikan kesempatan yang luar biasa ini, 24 jam yang kita punya, jangan sampai berlalu begitu saja tanpa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, ada ibadah tahunan. Apa itu? Haji. Ketika kita belum mampu haji, masih ada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah bulanan, puasa Ramadan, ibadah mingguan, sholat Jumat, ibadah harian, sholat 5 waktu. Terutama ini tolong jangan sampai kita meninggalkannya. Karena sholat 5 waktu ini adalah amalan yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholat-sholat kita? Ketika sholat-sholat kita itu baik, maka akan berdampak baik pada ibadah yang lain. Tapi ketika sholat-sholat kita saja buruk, maka akan berdampak buruk pada ibadah-ibadah yang lain. Ada pula ibadah detik. Apa itu ibadah detik? Zikrullah, mengingat Allah. Dalam segala aktivitas kita, kita mau belajar, kita baca doa, kita ingat Allah. Kita mau makan, kita baca doa, kita ingat Allah. Selesai makan, kita ucap Alhamdulillah, kita ingat Allah. Mau tidur, kita baca doa, kita zikrullah juga, mengingat Allah. Ini ibadah yang paling mudah. Maka biasakan lidah kita ini menjadi lidah yang basah karena zikrullah, menyebut kalimat-kalimat zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah. Hiasi lidah kita ini dengan kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terutama setelah sholat, anak-anakku yang saya cintai, ketika kita selesai sholat, maka lantas jangan beranjak, buka baju, buka sarung, ganti celana, jangan. Tapi sempatkan beberapa menit untuk zikrullah. Ustaz, saya nggak tahu akan bacaan-bacaan zikir gimana setelah sholat. Kalau tidak tahu, zikirlah sebisa kalian. Kalian bisanya mengucap astagfirullah, udah langsung aja Ustaz astagfirullah. Langsung baca subhanallah, langsung baca alhamdulillah, langsung baca Allahu akbar. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya lagi, nanti kita belajar bersama-sama di kesempatan yang lain. Ketika kalian sudah berada di pondok ini misalnya. Nah, anak-anakku yang saya cintai, kiranya itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita selalu menjadi manusia-manusia yang giat beribadah meskipun di masa pandemi corona ini. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga imun, terlebih lagi menjaga iman, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan semuanya. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Aziz Ma'rifatullah SPD yang telah menyampaikan materi tersebut.
Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita. Mungkin saya sebagai moderator apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbuat, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.